Halo, jumpa lagi di kanal Kita TV bersama saya, Rini Wudoyo. Berdandan cantik saja ternyata belumlah cukup. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi, sehingga membuat Indonesia layak dilirik oleh investor dunia, namun tetap saja ada manuver yang sengaja selalu dilayangkan demi menggoyahkan pemerintahan Jokowi. Diperlukan dukungan yang kuat demi kokohnya benteng pertahanan pemerintahan saat ini. Inilah, jangan biarkan dia berjalan sendirian. Wajah kita memang kinclong. Kita sudah berdandan dengan hal luar biasa dalam infrastruktur. Boleh dibilang, hampir tak ada lagi tempat yang tak terjangkau. Dan itu salah satu alasan sehingga kita mampu menarik minat banyak investor hadir. Itu juga salah satu alasan kenapa negeri ini tiba-tiba dikenal dan dibicarakan oleh banyak bangsa asing di dunia. 7 tahun sudah Presiden Jokowi membangun negara ini. 7 tahun sudah kita mencoba menemaninya dengan menggalang dukungan agar beliau tak diusik secara berlebihan. Musuh politiknya terlalu banyak dan kuat. Kehadirannya telah membuat banyak pihak tak senang dan marah. Mereka menuduhnya tak berpihak pada mayoritas. Mereka mendiskreditkannya sebagai bagian dari PKI. Bahkan mereka senang mengumpat padanya dengan julukan antek asing. Loh, bukannya Pak Jokowi sudah menang telak? Bukankah HTI dan FPI sudah mampu dia bubarkan? Gak ada dong alasan kita batuk-batuk, apalagi sesak nafas. Mereka memang tampak, mereka terlihat mengancam dan maka kita bergandeng tangan melawannya. Rumah tempat mereka berlindung dan bernaung telah kita bongkar dan mereka tercerai-berai. Kita fokus pada yang terlihat. Kita tergoda membuat prioritas dan kemudian melawan mereka yang berteriak. Kita tertawa dalam euforia kemenangan. Ketika berita bahwa Presiden marah karena ada waduk terbangun, tapi tanpa hadir di sana aliran primer, sekunder, dan tersier, kita abai. Ketika Presiden terkejut adanya pelabuhan terbangun tanpa akses jalan, kita masih tak mengerti. Ketika bandara terbangun dan beberapa di antaranya juga tak dilengkapi dengan infrastruktur pendamping, dan maka bandara itu seolah sia-sia terbangun, kita hanya terheran. Ketika proyek LRT yang konon berbiaya 31 triliun yang seharusnya adalah proyek B2B dan entah kenapa tiba-tiba pada akhirnya dibiayai negara dengan APBN, kita mulai bertanya. Ketika Perpres harus dibuat untuk merubah skema B2B pada proyek kereta cepat Indonesia-Cina dan kemudian dibiayai oleh APBN, kita mulai sadar bahwa ini ada hal tak beres. Ketika UU Ciptaker ternyata dianggap tak sah oleh MK, kita baru ingin mencari tahu ada apa dengan semua ini. Dimulai dari batuk-batuk kecil dan sesak nafas dengan diterimanya gugatan UU Ciptaker oleh MK, seharusnya menyadarkan kita bahwa kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik. Ada semacam penyakit dalam yang tak boleh dianggap remeh.
Ada terlalu banyak tumor telah mulai membesar dalam banyak organ tubuh kita. Dan itu bukan dilakukan oleh oposisi atau mereka yang secara benderang melakukan perlawanan. Pun pada yang menggugat UU Cipta Kerja ke MK ini, mereka bukan oposisi, bukan pula ormas yang tak suka pada pemerintah. Mereka warga biasa yang merasa dirugikan. Memang benar bahwa menurut MK, materi UU ini tidak bertentangan dengan UUD 45. Menjadi masalah adalah terhadap pembuatan UU itu sendiri. UU ini dianggap melanggar prinsip pembuatan UU yang diatur dalam UUD 45. Bukan para penggugat ini adalah musuh negara. Para pembuat UU ini sangat mungkin terlalu mengabaikan banyak hal. Dibuat terburu-buru. Produk legislasi itu dianggap tak melalui prosedur standar. Dibuat dengan cara yang dianggap tak sesuai prinsip UUD 45. Dan MK memberi waktu 2 tahun pada pemerintah untuk memperbaikinya. Mungkinkah? Secara keseluruhan, ada 1.203 pasal dari 73 undang-undang terkait. Dengan cara normal, itu tak mungkin dapat dilakukan. Kenapa? Bukankah tahun depan, semua partai telah mulai konsolidasi pada persiapan pemilu 2024? Di sisi lain, bila menggunakan asas formil pembuatan UU sesuai rujukan MK, itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Sosialisasi terhadap UU itu harus dihadirkan di mana para pihak yang berkepentingan harus diundang dalam dengar pendapat. Dan itu belum tentu mereka setuju. Terus gimana? Tak ada jalan mudah. Tantangan orang baik itu terlalu besar. Bila pada akhirnya UU Ciptaker itu harus dibatalkan karena tenggang waktu 2 tahun yang diberikan MK untuk memenuhinya terlalu sulit dilakukan, ya, kita kembali pada era peran raja-raja kecil di daerah yang semakin besar. Kita kembali ke zaman jahiliyah di mana bancaan aset negeri ini dapat dibuat di setiap sudut negeri. Ya, selama 2 tahun ke depan, dunia usaha sepertinya akan menghadapi ketidakpastian. Mereka akan wait and see, sembari melirik di mana tempat terbaik untuk pindah. Dan itu adalah bukti bagi kita yang ingin negara ini maju, bahwa negara ini tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Tapi ini sangat baik bagi mereka yang senang dengan suap-menyuap. Senang dengan bisnis rente. Mereka sedang bersiap membagi jarahan kue besar bernama Indonesia. Serius nggak ada jalan lagi keluar? Pak Jokowi adalah ahli strategi. Dia sosok tak mudah ditebak. Dia pasti sudah siap dengan semua ini. Pasti ada kejutan sebelum jabatan beliau berakhir di 2024 nanti. Dan itu menuntut peran serta semua pendukungnya untuk tetap solid. Saya, Anda, dan kita semua justru harus hadir pada saat seperti ini. Jangan biarkan dia memanggul beban itu sendirian.